Salihati, NIM P071242190021 dari Prodi Sarjana Terapan jurusan Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Etika Profesi dan Perundang-undangan. Baik, di video ini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Etika Profesi dan Perundang-undangan, yaitu Kode Etik Bidan, belajar sepanjang hayat, dan karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Yang pertama, Kode Etik Bidan. Di dalam Kode Etik Bidan, kita akan membahas mengenai definisi bidan, kode etik bidan, dimensi kode etik, prinsip kode etik, sumber kode etik, dasar kode etik, fungsi kode etik, dan tujuan kode etik. Definisi bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Bidan adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas, memfasilitasi dan memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kode Etik Bidan. Kode Etik Bidan Indonesia sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/3/2007 tentang standar profesi bidan adalah merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode Etik Profesi Bidan hanya ditetapkan oleh Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Penetapan harus dalam Kongres IBI. Kode Etik Profesi Bidan akan mempunyai pengaruh dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi bidan. Kode Etik Bidan Indonesia pertama kali disusun tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia ke-10 tahun 1988 dan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas IBI tahun 1991. Kode Etik Bidan Indonesia terdiri atas 7 bab dan dibagi menjadi 7 bagian, yang mana pada bagian 1, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat terdiri dari 6 butir, bagian 2, kewajiban bidan terhadap tugasnya terdiri dari 3 butir, bagian 3, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya terdiri dari 2 butir, bagian 4, kewajiban bidan terhadap profesinya terdiri dari 3 butir, bagian 5, kewajiban bidan terhadap diri sendiri terdiri dari 2 butir, bagian 6, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air terdiri dari 2 butir, dan bagian 7, penutup terdiri dari 1 butir. Namun, menurut standar profesi bidan pada tahun 2007, terdapat beberapa perubahan kata dan penambahan 1 butir pada bagian 5, yaitu kewajiban bidan terhadap diri sendiri dari 2 butir menjadi 3 butir. Selanjutnya, dimensi kode etik. Adapun dimensi kode etik meliputi anggota profesi dan klien atau pasien, anggota profesi dan sistem kesehatan, anggota profesi dan profesi kesehatan, dan yang terakhir sesama anggota profesi. Selanjutnya yaitu prinsip kode etik. Yang pertama, menghargai otonomi atau autonomi. Bidan dan pasien sama-sama mempunyai otonomi, maka sudah sepatutnya mereka menghargai sebagai manusia yang punya harga diri dan martabat. Bidan mempunyai otonomi klinis dan wajib bertanggung jawab atas keputusan klinis yang mempengaruhi pasien bidan untuk menghormati pendapat dan pilihan pasien karena pasien punya otonomi moral. Contoh, pemberian informed consent. Beberapa tindakan yang tidak memperhatikan otonomi. Melakukan tindakan tanpa memberitahu dulu ke pasien, melakukan sesuatu tanpa informasi yang lengkap,
memberikan informasi yang tidak benar, memaksa pasien untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Yang kedua, melakukan tindakan yang benar atau melakukan tindakan tanpa bahaya, atau non-maleficence. Yang ketiga, mencegah tindakan yang dapat merugikan. Yang keempat, memperlakukan manusia dengan adil. Yang kelima, menjelaskan dengan benar. Yang keenam, menepati janji yang telah disepakati. Dan yang ketujuh, menjaga kerahasiaan. Selanjutnya, sumber kode etik. Secara umum, kode etik bersumber dari nilai-nilai ilmu dan teknologi serta penerapannya dalam praktik profesi dan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi serta profesi tersebut. Selanjutnya, dasar kode etik. Dasar kode etik yaitu berdasar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal dan haluan negara sebagai landasan operasional. Kemudian, fungsi kode etik profesi bidan. Yang pertama, sebagai panduan. Kode etik memberikan bantuan berupa panduan dengan fasilitas dalam menjalankan pekerjaan profesional. Yang kedua, sebagai peraturan. Menentukan beberapa suatu kelompok profesi seperti tanggung jawab moral, tindakan yang standar, nilai-nilai khas suatu profesi, dan izin profesi. Yang ketiga, disiplin. Disiplin mengatur tingkah laku yang melanggar hukum dan mengidentifikasi dan menentukan jenis tindakan serta membuat instrumen yang menjadi peraturan tetap di mana profesi berada. Yang kelima, informasi. Memberi informasi kepada masyarakat di luar profesi seperti klien, kolega, pekerja, dan masyarakat tentang standar sebagai profesi mendapat kepercayaan. Yang keenam, pernyataan. Menyatakan eksistensi dengan mengumumkan aspirasi kelompok tentang status profesi dengan kehormatan moral dan otonomi. Dan yang ketujuh, negosiasi. Menyediakan alat dalam negosiasi dan perdebatan antara profesi, kolega, pekerjaan, pemerintah dengan memberikan penjelasan tentang kebenaran sikap termasuk tindakan. Dan yang terakhir, tujuan kode etik. Pada dasarnya, tujuan menciptakan atau merumuskan kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. Secara umum, tujuan menciptakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Dalam hal ini, yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat, mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau melakukan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga disebut kode kehormatan. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang dimaksud kesejahteraan ialah kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan materi anggota profesi, kode etik umumnya menerapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik juga berisi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang kedua, belajar sepanjang hayat. Di dalam belajar sepanjang hayat, kita akan membahas mengenai definisi, fase perkembangan, dan tugas perkembangan. Definisi belajar sepanjang hayat.
Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep, suatu idea. Gagasan pokok dalam konsep ini ialah bahwa belajar itu tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal. Seseorang masih dapat memperoleh pengetahuan kalau ia mau, setelah ia selesai mengikuti pendidikan di suatu lembaga pendidikan formal. Dan juga, belajar sepanjang hayat merupakan suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan atau continuing learning, dari buayan sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Fase perkembangan. Fase perkembangan yang pertama ialah fase perkembangan masa kanak-kanak, yang kedua fase perkembangan masa anak, yang ketiga fase perkembangan masa remaja, yang keempat fase perkembangan masa dewasa awal, yang kelima fase perkembangan masa setengah baya, dan yang keenam fase perkembangan masa tua. Dalam hubungannya dengan belajar sepanjang hayat, akan dikemukakan tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal, masa setengah baya, dan orang tua untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dalam rangka belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, tugas perkembangan. Di dalam tugas perkembangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tugas perkembangan masa dewasa awal. Ialah memilih pasangan hidup, bertanggung jawab sebagai warga negara, dan berupaya mendapatkan kelompok sosial yang tepat serta menarik. Yang kedua, tugas perkembangan masa setengah baya, ialah bertanggung jawab sosial dan menjadi warga negara yang baik, mengisi waktu senggang dengan kegiatan-kegiatan tertentu, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan pertambahan umur. Dan yang terakhir, tugas perkembangan orang tua, ialah menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik, kesehatan, dan pendapatan, menyesuaikan diri dengan keadaan sebagai janda, duda, memenuhi kewajiban sosial sebagai seorang warga negara yang baik, dan membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Yang ketiga, karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Di dalam karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan, kita akan membahas mengenai definisi profesionalisme, aspek profesionalisme, karakteristik dan ciri profesionalisme, indikator profesionalisme, dan karakter yang harus dimiliki bidan. Yang pertama, definisi profesionalisme. Profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Menurut Sudijarto, mendefinisikan profesionalisme sebagai perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan. Dan menurut Phillips, memberikan definisi profesionalisme sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Orang-orang profesionalisme merupakan orang-orang yang diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli, terampil, punya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin, dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Selanjutnya, aspek profesionalisme. Yang pertama, aspek potensial, yaitu memiliki potensi herediter yang bersifat dinamis, yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi itu antara lain daya ingat, daya berpikir, bakat dan minat, dan motivasi. Yang kedua, aspek profesionalisme atau vokasional, yaitu memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat mengabdikan dirinya dalam bekerja dan menciptakan hasil secara optimal. Yang ketiga, aspek fungsional, yaitu melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna dengan bekerja sesuai tugas fungsinya. Yang keempat, aspek operasional, yaitu mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam prosedur dan proses pelaksanaan kegiatan kerja yang ditekuninya. Selanjutnya, aspek profesionalisme. Yang pertama, aspek potensial, yaitu memiliki potensi herediter yang bersifat dinamis, yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi itu antara lain daya ingat, daya berpikir, bakat dan minat, dan motivasi. Yang kedua, aspek profesionalisme atau vokasional,
yaitu memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat mengabdikan dirinya dalam bekerja dan menciptakan hasil secara optimal. Yang ketiga, aspek fungsional, yaitu melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna dengan bekerja sesuai tugas fungsinya. Yang keempat, aspek operasional, yaitu mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam prosedur dan proses pelaksanaan kegiatan kerja yang ditekuninya. Dan yang terakhir, aspek produktivitas, yaitu memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil, dan memberikan hasil yang baik secara kuantitas dan kualitas. Selanjutnya, karakteristik dan ciri profesionalisme. Yang pertama, profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil sehingga dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu. Yang kedua, profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Yang ketiga, profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai. Yang keempat, profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Dan yang terakhir, profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Selanjutnya, indikator profesionalisme. Yang pertama, kode etik. Dalam menjalankan praktiknya, bidan menjalankan kode etik profesi bidan dengan menerapkan standar praktik profesi bidan seperti kompetensi, kewenangan, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab dalam praktik kebidanan. Kode etik profesi bidan merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal sebagai pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggotanya dalam melaksanakan pengabdian profesi. Yang kedua, tanggung jawab. Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban dibagi dalam dua aspek sebagai berikut. Aspek internal, yaitu pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi. Yang kedua, aspek eksternal, yaitu pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas jabatan yang diperbuat. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat. Dalam kebidanan, kolaborasi interprofesional sangat penting untuk keselamatan pasien, karena kegagalan kolaborasi dan komunikasi juga akan mengakibatkan angka kematian pada ibu dan bayi. Yang keempat, pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan, hubungan antar manusia, dan moral bidan sesuai dengan pelayanan dan standar yang telah ditentukan melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang kelima, berkompeten. Praktek mandiri bidan telah memenuhi untuk melakukan secara kompeten. Ruang lingkup praktik mandiri bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan terdiri dari asuhan kebidanan pranikah, kehamilan, persalinan, nifas, keluarga berencana, neonatus, bayi dan balita. Kompetensi sangat penting sebagai pedoman dalam kurikulum pendidikan kebidanan dan sebagai informasi untuk pembuat kebijakan yang perlu memahami kontribusi bidan dalam pelayanan kebidanan. Dan yang keenam, memberikan advokasi. Bidan dalam memberikan advokasi disebut sebagai advokator. Peran bidan sebagai advokator yaitu melakukan advokasi terhadap pengambilan keputusan dari kategori 60 program ataupun sektor yang terkait dengan kesehatan maternal dan neonatal. Dan yang keenam, memberikan advokasi. Bidan dalam memberikan advokasi disebut sebagai advokator. Peran bidan sebagai advokator yaitu melakukan advokasi terhadap pengambil keputusan dari kategori 60 program ataupun sektor yang terkait dengan kesehatan maternal dan neonatal.
Melakukan advokasi berarti melakukan upaya-upaya agar pembuat keputusan atau penentu kebijakan mencapai suatu kebijakan tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dalam proses pembuatan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.